Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir semester kalian untuk mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, baik itu di lokal A, B, C, dan D, mata kuliah fikih jinayah pada semester ini. Mengingatkan kembali penilaian keseluruhan mata kuliah fikih jinayah sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal pertemuan di kontrak perkuliahan itu kan terbagi 4. Yang pertama itu partisipasi dalam diskusi 15% bagi presentator dan penanya atau peserta diskusi, kemudian performanya dalam presentasi. Nah, berikut ujian tengah semesternya yang sudah kita laksanakan secara daring kemarin, berbobot 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semesternya berbobot 40%, dan jumlah keseluruhannya itu 100%. Kemudian, tugas akhir semester kalian adalah membuat artikel tematik hukum jinayah. Maksudnya adalah membahas kasus-kasus di ranah pidana dalam perspektif fikih jinayah. Jadi, kalian membuat artikel yang berdasarkan dari kasus-kasus yang berada di ranah pidana, kemudian dihubungkan lewat perspektif fikih jinayah saja, bukan fikih bukan ke undang-undang hukum pidana konvensional ataupun pidana nasional. Nah, tidak, cukup fikih jinayah saja. Nah, membuat artikel ini yang singkat saja, yang bertemakan kasus pidana itu sebagai elaborasi atau perkembangan dari teori-teori fikih yang sudah kita pelajari satu semester ini. Nah, dari awal dari pertemuan kedua kemarin sampai pertemuan ke-15 kita yang membahas semua tentang kasus pidana dan hukumannya dan ketentuannya. Berikut ketentuannya menurut hukum Islam. Nah, saya inginkan di penulisan artikel ini itu untuk melatih atau bahkan mungkin menjadi benih atau embrio kalian dalam menulis karya ilmiah yang baik itu secara formal akademik diwajibkan, contoh seperti skripsi, tesis maupun disertasi atau karya lepas lainnya. Nah, jadi latihan dulu lewat nulis artikel ini. Nah, cara menulis artikelnya. Yang pertama itu pilihlah satu tema yang sudah diberikan. Nanti saya berikan masing-masing lokal itu ada 10 tema. 10 tema tentang kasus pidana. Temanya saja. Nah, dari tema yang sudah saya berikan itu boleh dipilih. Kemudian kalau masih temanya itu bersifat implisit atau bersifat umum, kalian boleh menjadikan tema itu lebih spesifik lagi. Contoh, misalkan saya kasih tema korupsi atau hukuman bagi koruptor. Nah, kalian boleh spesifikkan korupsinya itu seperti apa, ya kan? Korupsinya itu seperti apa, atau ada contoh model kasusnya seperti apa. Nah, kalian boleh, ya kan? Tapi dalam tema besar korupsi misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian konten apa saja sih dari artikel ini? Itu cukup 3 saja. Yang pertama itu pendahuluannya, isinya tentang deskripsi atau latar belakang kasus yang kalian bahas. Kemudian yang poin kedua isinya pembahasan. Nah, pembahasan itu isinya jawaban kasus yang sudah kalian bahas di deskripsinya tadi. Nah, berikut perspektif hukum jinayahnya. Menurut syariat Islam itu seperti apa hukumnya, dan berikan solusi yang terbaik menurut kalian. Baik itu tentang penerapannya ataupun tentang pencegahan dari kasus ini. Ya kan? Nah,
Kemudian yang terakhir, isi dari konten artikel ini adalah kesimpulannya. Jadi berikan satu paragraf saja, misalkan narasi kalian, apa yang kalian dapat dari setelah menulis artikel ini. Dan karena tugas kita ini dilakukan daring, maka memiliki batas waktu pengerjaan. Jadi nanti waktunya saya umumkan batasnya dari awal mengerjakan beberapa hari sampai selesai, yang nantinya di-upload di Google Classroom. Adapun contoh artikelnya nanti saya akan berikan ya. Kemudian ketentuan artikelnya. Yang pertama itu cukup 3-5 halaman saja. 3-5 halaman saja. Tidak usah panjang-panjang. Satu tema, kemudian cari judul yang menurut kalian bisa menguasainya, membahasnya, dan tulis artikelnya dari 3 konten tadi, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, 3 halaman saja, 3-5 halaman saja, kan? Tidak usah banyak-banyak. Kemudian itu kerjakan di Microsoft Word dengan margin 2,5 cm, spasinya 1,5, fontnya Times New Roman 12, nanti juga saya akan jelaskan. Kemudian berilah footnote dalam setiap redaksi yang kalian kutip di artikel. Nah, karena kalian menulis artikel kasus, nah itu kan pasti kalian mengutip berita. Nah, tolong berikan footnote-nya. Atau misalkan kalian mengambil satu fatwa dari buku, dari jurnal, dari artikel yang lain, atau dari kitab, nah tolong berikan footnote-nya. Karena itu menghindari kita daripada plagiasi ya. Nah, referensinya itu boleh dari buku, jurnal ilmiah yang baik dipublikasi atau yang belum dipublikasi, kemudian karya akademis, skripsi, tesis atau disertasi, ya kan? Beda jurnal itu karya ilmiah yang sudah dipublikasi dan diringkas. Nah, kalau yang karya akademisnya masih mentahnya, ya, masih mentahnya. Kemudian atau dapat artikel jurnalis, jurnalistik artikel yang menceritakan kasus misalkan, ya kan? Atau referensinya berupa video report. Nah, ada mungkin yang melakukan sosial eksperimen pada suatu masyarakat. Nah, contoh misalkan dari channel-channel YouTube itu. Nah, itu boleh jadikan referensi. Nah, atau dari website, baik itu yang dari dalam ataupun luar negeri. Tapi ingat, bukan blog ya. Kalau blog itu makalah, dia tulis lagi kembali di blog. Nah, itu bukan referensi. Nah, jadi referensi yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, itu upload artikelnya di Google Classroom. Nah, sesuai dengan batas waktu yang saya tentukan. Jadi nanti saya akan buka di form tugas. Nah, masing-masingnya itu kan langsung dapat tugas, jadi langsung uploadnya ke Google Classroom. Nah, dan ada batas waktunya selama beberapa hari. Nah, kalau penilaian artikelnya pertama ya tentu originalitas tulisannya. Jadi jangan copy paste ya. Sangat kelihatan tuh tulisan itu yang copy paste atau yang tidak, ya kan? Originalitas walaupun tulisan itu sederhana, cenderung lebih buruk atau lebih susunannya tidak baik misalkan, tata bahasanya, tapi itu untuk originalitas sendiri itu lebih bagus ya daripada kita ambil artikel orang ya, atau tulisan orang, ya kan. Kemudian isi pembahasannya tentu karena ini membahas kasus dan relevansinya dalam perspektif fikih jinayah, nah maka saya lihat juga apa isinya itu. Dan ketepatan kasusnya dengan dalil, karena ini fikih pasti tidak mau lepas dari Quran, Sunnah, ijtihad ulama. Nah, jadi saya lihat ini relasinya itu nyambung atau tidak, ya kan? Dan referensi fikih yang dimuatnya. Nah, ini dimuat apa? Yang di dalam artikel tadi, jadi diperhatikan juga. Kemudian saya akan contohkan artikelnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi pertama untuk marginnya tadi 2,5 cm bagian atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian untuk spasinya
itu 1,5 dan fontnya itu Times New Roman besarnya 12. Bedulnya. Nah, saya di sini menulis contohnya itu tentang kasus prostitusi dalam perspektif fikih jinayah. Di pendahuluan saya mengutip dari beberapa artikel dari beberapa jurnal bagaimana keadaan atau situasi prostitusi ini di tengah masyarakat kita. Ya kan? Nah, di sini saya menemukan tulisan di data 2012 lalu ada sekitar 6,7 juta orang yang menjadi customer dari pekerjaan haram ini. Nah, itu yang nyatanya. Ya, ini yang saya tulis di pendahuluannya. Ya kan? Nah, kemudian saya ingin memfokuskan kepada dua hal. Yang pertama, saya mencari apa hukum pidana Islam yang efektif untuk permasalahan ini. Yang kedua, kemudian bagaimana penanggulangannya. Nah, penanggulan semua pihak yang terlibat dalam prostitusi ini, ya kan? Baik itu yang menjajakan, praktisinya ataupun pelanggannya, semuanya itu bagaimana. Nah, jadi langsung saya bahas di pembahasan. Nomor 1 itu hukum pidananya. Nah, karena kita sudah belajar itu kan masalah zina. Nah, saya kutip di Al-Isra ayat 32 hukumnya, kemudian tafsirnya, metode penerapan hukumnya menurut kaidah usul fikih. Nah, kemudian pendapat-pendapat dari mazhab fikih, ya kan, dan mengutip hadis juga bagaimana prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap menegakkan sanksi bagi penzina, ya kan, ikut riwayat-riwayatnya, dan tidak lupa berikan footnote-footnote-nya, ya kan. Nah, seperti ini, misalkan saya ambil dari punyanya Syekh Wahbah Al-Fiqh Islami wa Adilatuhu, atau saya juga ambil dari jurnal Ahkam UIN Wali Songo, ya kan. Kemudian saya akan membahas yang keduanya, upaya menanggulanginya bagaimana. Nah, saya memakaikan hadis Rasulullah yang masyhur ini, ya kan. Nah, hadis Muslim, ya kan, hadis Muslim. Nah, ada 3 langkah menurut saya ini. Yang pertama, memberantasnya melalui kekuasaan. Nah, melalui jalan peraturan pemerintah, melalui jalan undang-undang, ya kan, melalui jalan legal hukum. Yang kedua, memberantasnya melalui peringatan lisan. Nah, peringatan lisan ini adalah tugas para dai, tugas para orang yang mengedukasi seperti dosen, guru, dan yang lain, atau bahkan tugas orang yang berpengaruh di sosial media misalkan. Kemudian langkah terakhir nih, langkah setiap orang untuk melakukan pemberantasan terhadap zina ini yang dimulai dari keluarga yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, terakhir saya berikan kesimpulannya yang saya dapatkan di sini. Saya menuliskan di sini ada 2 paragraf, ya kan? Ada 2 paragraf dan terakhir saya tuliskan referensinya. Jumlah saya ini 6 halaman ya. Nah, kalau ini terlalu banyak ya tidak usah, ya kan? Bahas 3 sampai 5 halaman saja. Nah, ini sebagai contoh saja. Dalam penulisan referensinya juga seperti itu. Nah, saya kira jelas ya. Kalau misalkan kurang jelas boleh tanyakan di WA pribadi saya, ya kan. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.